Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Eriska. Saya dari program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Oke, baiklah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang taksonomi tujuan pembelajaran, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Di sini ada definisi umumnya. Tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang menggambarkan, yaitu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diamati dan diukur. Ya, langsung saja dalam presentasi saya tentang taksonomi tujuan pembelajaran yang di sini pertama saya jelaskan apa taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonominya adalah pengelompokan atau klarifikasi yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya, benda padat, benda cair, tumbuhan bersel satu, tumbuhan bersel banyak, tujuan pembelajaran. Itu yang paling garis besarnya tujuan pembelajaran dan lain-lainnya. Next, yang kedua, mengapa adanya taksonomi tujuan pembelajaran? Yaitu karena taksonomi memudahkan guru untuk mengklarifikasi tujuan, proses dan hasil belajar dengan sesuai pembagian rana-rana kecerdasan. Yang kedua, itu karena taksonomi memudahkan guru dalam pembuatan tujuan pembelajaran, sehingga siswa akan lebih fokus dalam belajar. Dan yang ketiga, guru akan mampu sebagai perancang kurikulum, tidak hanya sebagai pengguna dari rancangan orang lain yang dimungkin rancangan tersebut tidak sesuai dengan karakter siswanya. Lanjut, yang ketiga, apa sih manfaat taksonomi tujuan pembelajaran? Manfaatnya yaitu pertama, untuk menentukan tujuan pembelajaran dengan kata operasional atau terukur. Yang kedua, untuk penentuan teknik dan instrumen penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu untuk memilih model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik serta taktik pembelajaran. Next, di sini ada dua bagan ya antara Bloom dan Anderson. Itu bisa kalian lihat. Nanti next selanjutnya kita bahas satu persatu tentang di bagan ini. Oke, lanjut. Selanjutnya itu sudah kita lihat tadi ada bagan. Di sini saya ingin menjelaskan dari bagan sebelumnya, yaitu yang pertama remembering atau mengingat, atau juga C1. Remembering atau mengingat itu can the student recall or remember the information. Dapatkah siswa mengucapkan atau mengingat informasi? Yang kedua, understanding atau memahami, dan juga C2, understanding atau memahami, yaitu dapatkah siswa menjelaskan yang pertama konsep, prinsip, hukum, atau prosedur. Next, yang ketiga, applying atau menerapkan, atau juga C3. Applying, menerapkan, yaitu dapatkah siswa menerapkan pemahamannya dalam situasi baru.
keempat, analyzing atau menganalisis atau juga C4. Analyzing atau menganalisis yaitu dapatkah siswa memilah bagian-bagian berdasarkan perbedaan dan kesamaannya. Yang kelima, evaluating atau mengevaluasi atau juga C5, yaitu evaluating atau mengevaluasi yaitu dapatkah siswa menyatakan baik atau buruk terhadap sebuah fenomena atau objek tertentu, misalkan menghargai, mempertimbangkan, mengkritik, mempertahankan, dan juga membandingkan. Yang terakhir itu creating atau mencipta atau C6. Creating atau mencipta yaitu dapatkah siswa menciptakan sebuah benda atau pemandangan, misalkan merakit, mengubah, membangun, mencipta, merancang, mendirikan, merumuskan, dan menulis. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini ada tabel taksonomi. Di sini ada juga the knowledge dimension. Itu ada yang A, pengetahuan faktual. The cognitive process dimensionnya ada mengingat yaitu C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, dan mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Itu diisi dalam A, pengetahuan faktual tadi, itu diisi. Yang ke B itu pengetahuan konseptual, diisi juga the cognitive process dimensionnya. Dan yang C, pengetahuan prosedural, itu diisi juga the cognitive process dimension. Yang D, pengetahuan metakognitif atau abstraknya, diisi juga dengan diisi di bagian the cognitive process dimension. Jadi kita pilih sesuatu bagaimana mengingatnya, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Next, pembahasan terakhir dari tabel sebelumnya, tabel taksonomi. Di sini saya jelaskan sedikit. The knowledge dimension, yaitu yang pertama pengetahuan faktual atau factual knowledge. Itu pengetahuan berbentuk fakta seperti nama, nomor, jumlah, tahun, alamat, dan sejenisnya. Misalnya tahun lahirnya Ki Hajar Dewantara, jumlah rakaat salat, nama Presiden Indonesia pertama, dan sebagainya. Dan yang kedua itu pengetahuan konseptual. Itu conceptual knowledge. Itu pengetahuan berbentuk konsep, hukum, dan prinsip. Contohnya definisi puasa, hukum Archimedes, dan prinsip kerja AC, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan prosedural atau procedural knowledge, yaitu pengetahuan berbentuk cara melakukan sesuatu. Contohnya, itu langkah-langkah membuat teks, struktur, atau prosedur menerbangkan pesawat terbang, langkah-langkah menyusun modul dan sejenisnya, dan lain-lain. Yang keempat, itu pengetahuan metakognisi, yaitu atau metacognition knowledge, atau juga pengetahuan mengenai proses kognisi dan strategi terkait dengan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan hasil belajar manipulasi terhadap objek. Oke, inilah presentasi dari saya, yaitu tentang taksonomi tujuan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata dan kurang mengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun juga.
saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Devi Eriska. Semoga pemahaman ini bermanfaat. Saya akhiri presentasi saya ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.